Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang terdiri dari Afdila Ranggani Priharyanti, Alif David Ismail, Syafitri Rahmadini, dan Tazkia Aulia akan mempresentasikan tentang analisa kredit. Apa itu analisa kredit? Analisa kredit adalah kajian yang dilakukan untuk mengetahui kelayakan dari suatu permohonan kredit. Analisis kredit merupakan pekerjaan yang meliputi 1. Mempersiapkan pekerjaan-pekerjaan penguraian dari segala aspek, baik keuangan maupun non-keuangan, untuk mengetahui kemungkinan dapat atau tidaknya dipertimbangkan suatu permohonan kredit. Yang kedua, menyusun laporan analisis yang diperlakukan yang berisi penguraian dan kesimpulan serta penyajian alternatif sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan pimpinan dari permohonan kredit nasabah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pertimbangan analisa kredit. Pertimbangan analisa kredit menurut Raharja, bank harus selalu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, keamanan kredit. Artinya harus benar-benar diyakini bahwa kredit dapat dilunasi kembali. Yang kedua, terarahnya tujuan penggunaan kredit. Kredit akan digunakan untuk tujuan yang sejalan dengan kepentingan. Yang ketiga, menguntungkan, baik bagi bank berupa penghasilan bunga maupun bagi nasabah berupa keuntungan dan makin berkembangnya usaha. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi analisa kredit. Ada 5. Yang pertama, sebagai dasar bagi bank dalam menentukan tingkat suku bunga kredit dan jaminan, disyaratkan untuk dipenuhi nasabah. Yang kedua, sarana untuk mengendalikan risiko yang akan dihadapi bank. 3. Syarat kredit dan sarana untuk struktur, jumlah kredit, jangka waktu kredit, sifat kredit, tujuan kredit, dan sebagainya. Yang keempat, sebagai bahan pertimbangan pemimpin bank dalam proses pengambilan keputusan. Yang terakhir, sebagai alat informasi yang diperlukan untuk evaluasi kredit. Prinsip analisa kredit. Ada 5 prinsip menurut Munawir, yaitu sebagai berikut. 1. Karakter. Mencari data tentang sifat-sifat pribadi, watak, dan kejujuran dari pemimpin perusahaan mengenai kewajiban finansialnya. 2. Capacity. Menerangkan tentang kemampuan dalam manajemen maupun keahlian dalam bidang usahanya. 3. Kapital. Menunjukkan posisi finansial perusahaan secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh rasio finansialnya dan penekanan pada komposisi tangible net worth-nya. 4. Kolateral. Menunjukkan besarnya aktiva yang akan diikatkan sebagai jaminan. 5. Conditions of economy. Melihat keadaan ekonomi yang akan mempengaruhi perkembangan usaha calon peminjam, kondisi usaha calon peminjam, perbandingannya dengan usaha sejenis lainnya di daerah dan di lokasi lingkungannya. Oke, kemudian ada aspek-aspek dalam analisa kredit. Yang pertama, aspek pemasaran. Dalam aspek ini, kita nilai adalah besar kecilnya permintaan terhadap produk yang dihasilkan sekarang ini dan di masa yang akan datang, sehingga diketahui prospek pemasaran produk tersebut. Yang perlu diteliti dalam aspek ini adalah ada 4 poin. Yang pertama, hasil penjualan atau produksi minimal 3 bulan yang lalu atau 3 tahun yang lalu. Yang kedua, rencana penjualan dan produksi minimal 3 bulan atau 3 tahun yang akan datang. Yang ketiga, peta kekuatan pesaing yang ada seperti market share yang diketahui. Dan yang terakhir, prospek produk secara keseluruhan. Lalu yang kedua ada aspek keuangan. Aspek yang dinilai adalah sumber-sumber dana yang dimiliki untuk membiayai usahanya dan bagaimana penggunaan dana tersebut. Penilaian bank dari segi aspek keuangan biasanya mencakup rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio remabilitas, payback period, net present value atau NPV, profitability index PI, internal rate of return IRR, dan break-even point. Lalu aspek yang ketiga ada aspek operasi atau teknis. Aspek yang membahas masalah yang berkaitan dengan produksi, lokasi, dan layout, seperti kapasitas mesin yang digunakan, masalah lokasi usaha seperti kantor pusat, cabang, atau pergudangan.
Nah, selanjutnya ada aspek manajemen. Aspek ini digunakan untuk menilai struktur organisasi perusahaan, sumber daya manusia yang dimiliki, serta latar belakang pendidikan dan pengalaman sumber daya manusianya. Pengalaman perusahaan dalam mengelola berbagai proyek yang ada juga menjadi pertimbangan lain. Para analisis kredit harus mengetahui sejauh mana kemampuan manajemen seperti planning skill, organizing skill, controlling skill, staffing skill, dan communication skill dalam memadukan sumber dayanya seperti market, money, material, design, and method untuk mencapai objektif dan goals perusahaan tersebut. Lalu yang keenam ada aspek sosial ekonomi. Aspek sosial ekonomi adalah menganalisis dampaknya yang ditimbulkan akibat adanya proyek terhadap perekonomian masyarakat serta sosial masyarakat yang secara umum, seperti mengurangi ekspor barang atau sebaliknya, mengurangi pengangguran, meningkatkan pendapatan masyarakat, tersedianya sarana dan prasarana, serta membuka isolasi daerah tertentu. Nah, lalu yang terakhir ada analisis mengenai dampak lingkungan atau biasa disebut AMDAL. AMDAL terhadap lingkungan baik darat, air, udara, termasuk kesehatan manusia apabila proyek tersebut dijalankan. Analisis ini dilakukan secara mendalam sebelum kredit tersebut disalurkan, sehingga proyek yang dibiayai tidak akan mengalami pencemaran lingkungan di sekitarnya. Pencemaran yang sering terjadi antara lain, kesehatan manusia terganggu, tanah atau darat menjadi gersang atau erosi, air menjadi limbah berbau yang busuk, berubah warna atau rasa, serta menyebabkan banjir. Udara mengakibatkan polusi, berdebu, bising, dan panas. Dan yang terakhir, bisa merubah tatanan adat istiadat setempat. Nah, di sini ada contoh analisa kredit. Saya akan memberikan salah satu contoh dari analisa kredit. Afdal memiliki penghasilan bulanan bersih sebesar 10 juta rupiah dengan sejumlah utang serta cicilan bulanannya dirincikan sebagai berikut. Yang pertama, cicilan KPR-nya sebesar 2 juta rupiah. Yang kedua, kredit motornya sebesar 1.500.000 rupiah. Yang ketiga, utang dan cicilan lainnya ditotalkan menjadi 1.500.000 rupiah. Jadi, total cicilan utang Afdal adalah sebesar 5 juta rupiah atau tepatnya 50% dari penghasilan bulanan. Dari mana hasil itu didapat? Nah, ini bisa dilihat dari perhitungan kredit rasio Afdal. Jadi, dari total cicilannya itu yang sebesar 5 juta dibagi dari penghasilan bersihnya sebesar 10 juta, lalu dikalikan 100%. Nah, maka hasilnya 50%. Dengan demikian, kita bisa menganalisis bahwa dengan adanya kredit UKM akan meningkatkan laju perekonomian, sehingga pada akhirnya akan meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.